Pada hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik kelas 10 semester 2. Kita akan belajar tentang materi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Melalui kehadiran Yesus, kerajaan Allah sudah hadir dan akan mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Yesus mengajarkan muridnya doa Bapa kami untuk menggambarkan kerajaan Allah sudah dimulai dari dunia seperti di dalam surga. Kita akan menyaksikan video singkat tentang Yesus yang mengajari muridnya doa Bapa kami. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah di antara kamu bapak-bapak yang memberi anaknya ular ketika ia minta ikan? Atau kalajengking ketika ia minta telur? Kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Aku berkata padamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, yaitu apa yang akan kamu makan atau pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagap. Mereka tidak menanam, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung. Tetapi Allah memelihara mereka. Betapa kamu melebihi burung-burung itu. Siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta jalan hidupnya? Jika kamu tidak sanggup melakukan hal terkecil, mengapa khawatir tentang hal lain? Perhatikan bunga bakung, bagaimana ia tumbuh. Tidak memintal dan menenun. Salomon dalam kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika Allah mendandani rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, terlebih lagi terhadap kamu, hai orang yang kurang percaya. Tambahkanlah iman kami. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut, ia akan taat padamu. Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan di lehernya dan dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya, seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter,
hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Jelaskan lagi tentang kerajaan Allah. Apa ada yang lain? Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberi kamu kerajaan. Jualah segala milikmu dan berikan sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis. Sebab tidak ada pencuri yang mengambilnya, dan ngengat tidak merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Paham kerajaan Allah yang diyakini masyarakat Yahudi pada zaman Yesus ada 3. Yang pertama, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Dan yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik atau akhir zaman. Paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Mereka memahami bahwa kerajaan Allah akan terwujud bila bangsa Israel bisa terbebas dari penjajahan bangsa asing. Mereka adalah orang Zelot yang membutuhkan seorang Mesias sebagai pemimpin perang melawan penjajah. Mereka berusaha melakukan pemberontakan, tetapi karena kekuatan mereka kecil, dengan mudah ditumpas oleh penguasa Romawi. Paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik atau akhir zaman. Kelompok ini memahami bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Pada saat itulah Mesias akan datang untuk mengadili manusia. Mereka yang hidupnya jahat dan berdosa akan mendapatkan penghukuman. Sementara mereka yang hidupnya berkenan kepada Allah akan memperoleh hidup kekal. Setelah itu, Allah akan membangun peradaban baru atau bumi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Paham ini sangat kuat berkembang di kalangan para rabi, para pengajar atau guru agama Yahudi. Menurut mereka, saat ini Allah sudah beraja dan bangsa Israel adalah warga kerajaannya. Dan kerajaan Allah itu akan tegak kembali bila penjajah bisa dihalau dari negeri mereka. Cara yang paling tepat untuk mencapai situasi itu bukan dengan cara mengangkat senjata, melainkan menjalankan kembali hukum Taurat dengan setia. Pada video ini kita telah belajar bersama-sama tentang paham kerajaan Allah yang diyakini masyarakat Yahudi. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah. Pada video berikutnya nanti kita akan belajar tentang paham kerajaan Allah menurut Yesus. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.